Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nilo Komang Sri Jayatri dengan NIM 2309511045 dari kelas C. Jadi pada mata kuliah bakteriologi dan mikologi diampu oleh Profesor Dr. Hewan Nengah Besung MSI. Kolibasilosis adalah penyakit hewan, terutama hewan muda yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Pada unggas, infeksi E. coli dapat menyebabkan penyakit seperti ompalitis, sakulitis, peritonis, dan salpingitis. Penularannya dapat secara langsung seperti kontak antara ayam sakit dan ayam yang sehat, atau secara tidak langsung melalui kontak ayam yang sensitif dengan bahan-bahan yang tercemar oleh sekresi tubuh, penyebab kolibasilosis. Penyakit ini dicurigai pada beberapa ayam yang sakit dengan gejala yaitu mencret berwarna putih, serta pertumbuhan ayam yang lambat dan juga cenderung diam atau tidak aktif. Nah, sebelum memberi obat untuk mengobati ayam tersebut, harus dilakukan uji untuk mengetahui apakah benar terdapat bakteri E. coli. Adapun 4 tahapan uji yang akan dilakukan. Yang pertama, pembuatan media untuk penanaman sampel. Yang kedua, pewarnaan gram. Yang ketiga, isolasi dan identifikasi bakteri. Dan yang terakhir, uji sensitivitas antibiotika. Nah, pada tahapan yang pertama yaitu adapun metode kerja. Alat dan bahan yang pertama yaitu nutrien agar, emba, cawan petri, api bunsen, ose, labu Erlenmeyer, timbangan digital, freezer, inkubator, autoclave digital, magnet stirrer, aquades, serta tabung reaksi. Adapun cara pembuatan nutrien agar atau Na untuk membuat 1 liter medium. Yang pertama yaitu timbang sebanyak 23,5 gram medium instan. Yang kedua suspensikan dalam aquades dan volume akhir dibuat 1000 ml. Dan ketiga, panaskan suspensi ini sampai agar-agar menjadi matang. Yang keempat, masukkan ke dalam tabung reaksi 5 ml untuk media miring serta 10 ml untuk media tegak. Yang kelima, sterilkan dengan autoclave pada temperatur 121 derajat Celcius dan tekanan 15 selama 15 menit. Dan yang terakhir yaitu simpan pada tempat yang dingin dan kering atau dalam kulkas. Metode kerja dalam pembuatan media yang pertama yaitu siapkan hati ayam yang segar, siapkan semua alat steril yang akan digunakan, kemudian belah hati ayam memakai pinset, kemudian sterilkan ose sebelum digunakan untuk mengambil hati ayam, kemudian ambil sampel hati ayam menggunakan ose steril, dan yang terakhir yaitu strik atau garis di plit menggunakan ose yang sudah diberisi sampel. Adapun hasilan pembahasan dari tahapan yang pertama. Pada gambar pertama, Salmonella Shigella agar atau SSA tidak teridentifikasi adanya bakteri pada SSA. Kemudian pada gambar yang kedua, yaitu nutrien agar atau Na, berwarna putih kental mengikuti strik atau garis pada plate. Dan yang terakhir yaitu Eosin methylene blue agar atau EMBA, E. coli tidak teridentifikasi karena tidak berwarna hijau metalik, namun terdapat sekitar 83 bakteri dalam media EMBA tersebut. Adapun kesimpulan pada tahapan yang pertama yaitu berdasarkan hasil pengamatan pada Na, SSA, dan EMBA dapat diketahui bahwa pada media Na yang merupakan media umum teridentifikasi bakteri setelah dilakukan inokulasi yaitu berupa warna putih kental yang mengikuti arus atau garis strik. Sedangkan pada SSA tidak teridentifikasi bakteri dikarenakan strik yang dilakukan terlalu dalam sehingga bakteri gagal untuk diidentifikasi pada media tersebut. Pada EMBA tidak teridentifikasi adanya E. coli yang menyebabkan dari penyakit kolibasilosis tersebut dikarenakan tidak adanya warna hijau metalik yang merupakan ciri atau penanda adanya E. coli yang merupakan gram negatif. Namun pada EMBA dapat diketahui bahwa terdapat sekitar 82 bakteri di dalamnya. Dapat disimpulkan bahwa sampel yang diuji terdapat bakteri umum, namun belum dapat dipastikan lebih lanjut apakah bakteri tersebut merupakan bakteri E. coli yang penyebabnya dari penyakit kolibasilosis pada ayam. Nah, topik kedua ini adalah identifikasi kuman dan pewarnaan gram, dan juga uji ketelase. Pewarnaan gram bertujuan untuk membedakan bakteri menjadi 2 kelompok yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif.
serta warna gram dari bakteri yaitu merah dan biru. Prosedur kerja dari pewarnaan gram ini yaitu menggunakan 4 macam larutan yaitu kristal violet, iodin, alkohol, dan safranin. Pewarnaan gram merupakan salah satu prosedur yang paling banyak digunakan untuk mencirikan bakteri. Dari pewarnaan tersebut dapat diketahui morfologinya, serta sel antara lain sifat gram, bentuk sel, dan penataan sel. Fungsinya pewarnaan bakteri terutama memberi warna pada sel bagian-bagiannya, sehingga menambah kontras dan tampak jelas bakteri yang terwarnai jika termasuk gram positif akan mempertahankan zat pewarna kristal violet. Sedangkan bakteri gram negatif akan kehilangan zat pewarna kristal violet setelah dicuci dengan zat pewarna safranin. Adapun alat dan bahan dalam pewarnaan gram. Yang pertama ada gelas objek, api bunsen, isolat bakteri, larutan pewarnaan gram, serta ose. Adapun metode kerja dalam pewarnaan gram. Yang pertama, sterilkan ose sebelum digunakan dengan cara dipanaskan. Yang kedua, teteskan aquades ke gelas objek sebanyak 3 tetes. Yang ketiga, ambil sedikit koloni bakteri dari permukaan media padat dengan menggunakan ose steril. Lalu campurkan dengan tetesan aquades. Yang keempat, lakukan fiksasi dengan cara mengangin-anginkan gelas objek sedikit agak jauh di atas api bunsen dan jangan sampai mengenai api. Yang kelima, setelah fiksasi, teteskan 2-3 kristal violet di atas gelas objek sampai menutupi preparat koloni tersebut. Lalu diamkan selama 1 menit. Kemudian yang keenam, setelah 1 menit, cuci dengan air mengalir kemudian keringkan. Yang ketujuh, setelah kering, teteskan dengan beberapa tetes iodin, lalu diamkan selama 1 menit. Yang kedelapan, setelah 1 menit, cuci kembali sisa tetesan iodin dengan air mengalir, lalu keringkan. 9, yaitu setelah kering, mengiringkan sedikit gelas objek tersebut lalu ditetesi dengan larutan alkohol 15-30 tetes atau sampai larutan bekas cairan alkohol dan cairan lain tidak terlihat di atas preparat koloni bakteri. Yang ke-10 yaitu cuci kembali dengan air mengalir lalu keringkan. Yang ke-11, setelah kering, teteskan kembali dengan larutan safranin lalu biarkan selama 2 menit. Kemudian yang ke-12, setelah 2 menit, cuci dengan air mengalir lalu keringkan. Kemudian yang terakhir, amati preparat dengan menggunakan mikroskop. Sebelumnya, tetesi preparat dengan minyak emersi lalu amati warna yang terlihat. Kemudian metode kerja di uji katalase. Yang pertama, sterilkan ose sebelum digunakan dengan cara dipanaskan. Kemudian ambil sedikit koloni bakteri dari permukaan media dengan menggunakan ose steril. Kemudian teteskan hidrogen peroksida 3% lalu amati apakah ada gelembung udara atau tidak di sekitar koloni bakteri tersebut. Ini merupakan hasil dari tahapan di pewarnaan gram. Dilihat pada gambar yang pertama, hasil mikroskop pewarnaan gram bakteri pada mikroskop terlihat bentuk bakteri yaitu Coccus. Kemudian di hasil preparat yang kedua, setelah dilakukan pewarnaan gram terlihat bahwa preparat koloni bakteri berwarna merah muda yang menandakan koloni bakteri tersebut termasuk gram negatif. Kemudian pada gambar yang ketiga itu hasil uji katalase. Tidak ada buih dalam preparat tersebut. Koloni bakteri yang menandakan bahwa koloni bakteri tersebut termasuk ke gram positif. Isolasi dan identifikasi bakteri. Adapun alat dan bahannya yang pertama medium TSI agar, medium SIM, medium MRVP, medium Simon citrate atau SCA, glukosa, laktosa, biakan bakteri, tisu, alkohol, ose, inkubator, Regen MR, dan Regen Kovac. Adapun metode kerja pada isolasi dan identifikasi bakteri. Yang pertama yaitu TSI agar. Pada cara yang pertama yaitu sterilkan use jarum atau nidal dengan cara dipanaskan. Kemudian tunggu sampai dingin. Yang kedua, ambil biakan bakteri dengan use, tanam dengan tusukan pada bagian tegak medium, kemudian angkat use, lalu usapkan pada bagian miring medium. Yang ketiga, inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Dan yang terakhir itu amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan penumpukan. Yang kedua yaitu SIM medium.
Cara yang pertama yaitu sterilkan ose jarum atau needle dengan cara dipanaskan, tunggu sampai dingin. Kemudian ambil biakan bakteri lalu tanam dengan tusukan medium sim. Kemudian inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Kemudian catat dan amati hasil sesuai dengan tujuan penumpukan untuk melihat ada dan tidaknya produksi indol, maka biarkan bakteri ditetesi dengan Regen, Ehrlich, atau Kovac. Yang ketiga yaitu MRVP medium. Cara yang pertama, sterilkan ose jarum atau needle dengan cara dipanaskan, tunggu sampai dingin. Kemudian ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mencelup-celupkan ose ke dalam medium. Yang ketiga, inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Dan yang terakhir itu tetesi dengan Regen MR dan amati lalu catat hasil sesuai dengan tujuan penumpukan. Yang keempat yaitu Simon Citrate Agar atau SCA. Cara yang pertama yaitu sterilkan ose jarum atau needle dengan cara dipanaskan, tunggu sampai dingin. Kemudian ambil biakan bakteri lalu tanam dengan cara mengusapkan ose mulai dari bagian miring. Kemudian inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Kemudian amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan penumpukan. Dan yang terakhir yaitu uji gula-gula. Cara yang pertama yaitu sterilkan use jarum atau needle dengan cara dipanaskan, tunggu sampai dingin. Kemudian ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mencelupkan ose ke dalam medium. Yang ketiga, inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Dan yang terakhir, amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan penumpukan. Adapun hasil dari isolasi dan identifikasi bakteri, hasil yang pertama itu merupakan hasil uji MRVP berwarna merah, hasilnya positif. Yang kedua yaitu berwarna kuning, hasilnya negatif. Kemudian hasil uji SIM medium positif, adanya pertumbuhan bakteri di daerah perusukan berupa dan berpergerakan bakteri dengan flagella. Adapun negatif, tidak adanya pertumbuhan bakteri. Kemudian hasil uji TSIA positif berwarna merah dan yang negatif berwarna kuning. Jadi kesimpulan dari isolasi dan identifikasi bakteri merupakan bahwa tabung A pada setiap tabung reaksi merupakan bakteri E. coli dikarenakan pada uji MRVP terlihat warna merah yang menunjukkan hasil positif. Dan pada uji indol terlihat warna merah ceri pada permukaan yang membentuk cincin menandakan reaksi indol positif. Pada uji SIM medium menunjukkan hasil positif E. coli yang ditandai dengan bakteri yang tumbuh pada tempat sel yang ditanam. Pada uji TSIA, bagian boot atau bawah berwarna kuning dan bagian slen atau miring berwarna kuning pula yang menunjukkan suasana yang asam pada boot dan slen sehingga sesuai dengan pendapat Labov 2021 yang menyebutkan hasil E. coli berwarna kuning karena E. coli di media TSIA memfermentasi glukosa, laktosa, dan sukrosa. Pada uji E. coli menunjukkan hasil negatif karena E. coli tidak dapat menunjukkan sifat sitrat sebagai sumber karbon sehingga ia tidak dapat menaikkan pH dan merubah warna medium biakan dari hijau menjadi biru. Uji gula-gula digunakan untuk mengisolasi bakteri E. coli dengan cara mengetahui kemampuan bakteri tersebut memfermentasikan karbohidrat, di mana E. coli pada uji gula-gula ditandai dengan adanya gas pada tabung Durham. Pada tabung B diidentifikasi sebagai bakteri Shigella karena hasil uji yang dimiliki keterbalikan dengan hasil uji bakteri E. coli. Nah, pada tahapan yang terakhir yaitu uji sensitivitas antibiotika. Adapun alat dan bahannya yang pertama, Mueller-Hinton agar, cotton swab steril, biakan bakteri murni, Regen McFarland 0,5, api bunsen, ose, dan juga tisu. Adapun metode kerja uji sensitivitas antibiotika. Yang pertama, sterilkan tangan terlebih dahulu menggunakan alkohol 70%. Yang kedua, nyalakan api bunsen dan lakukan sterilisasi. Yang ketiga, sterilkan cotton bud dengan dipanaskan api bunsen. Yang keempat, celupkan cotton bud yang telah disterilkan pada larutan isolasi bakteri E. coli.
Kemudian yang kelima, usapkan ke seluruh permukaan media secara melata, lalu diamkan selama 5-10 menit. Kemudian ambil paper dish yang telah diuji menggunakan pinset, lalu tempelkan pada permukaan media dengan jarak 2 cm dari tepi plate maupun paper dish yang lain. Kemudian yang ketujuh, inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Kemudian yang terakhir, amati dan ukur diameter killing zone pada masing-masing paper dish. Adapun hasil uji sensitivitas antibiotika, diameter medianya sulfam SXT 2,7, kanamisin atau K 2,7, doksisilin atau DO 2,5, tetrasilin atau TE 2,6, Krampesnikol atau C 1,6, dan basitrasan atau B 1,9. Nah, kesimpulan dari uji sensitivitas antibiotika, melalui uji sensitivitas antibiotika menunjukkan bahwa antibiotika pilihan yang efektif untuk digunakan dalam mengatasi infeksi bakteri E. coli. Sebagai penyebab kolibasilosis adalah antibiotika yang tergolong kategori sensitif atau peka, yaitu kanamisin, sehingga antibiotik dapat diaplikasikan pada ternak ayam sehingga terbebas dari mencret putih. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.